Shalom, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan bahas mengenai isu kekristenan di dunia ini, Nah, salah satunya yang masih hangat-hangatnya yaitu bahwa gereja Scotland mereka menyetujui pernikahan sesama jenis. Dan hamba Tuhan harus memberkati ya mereka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, maka di dalam hal ini berita sudah menayangkan dan ini tidak lagi ditutup-tutupi. Para orang-orang sudah bisa membacanya dan sudah mendengar kasus seperti ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa gereja tidak salah, yang salah adalah orang yang di dalamnya. Ada siapa pengajar di dalamnya, siapa pendeta yang di dalamnya. Mereka adalah mengalami kesesatan dalam paradigma mereka. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Maka pada hari ini ada dua kelemahan yang terjadi di gereja Scotland. Yang pertama, mereka bisa menyetujui karena apa? Karena ada voting, ya. Jadi mereka semua voting, yang setuju boleh siapa angkat tangan, ya. Jika jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak setuju, maka tetap LGBT bisahkan di gereja tersebut. Nah, maka kesalahan yang pertama, kelemahan yang pertama di gereja Scotland adalah ya, mereka tidak pada prinsip yang pertama bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah dasar dari kebenaran, ya. Maka voting apapun ya, kalau tidak sesuai dengan kebenaran tidak perlu lagi voting ya. Tetapi karena mereka lebih ambil ya kepada arah voting demokrasi yang tidak memiliki dasar, maka yang terjadi kebenaran firman Tuhan bisa disingkirkan dengan apa? Beberapa banyak orang yang tidak mengerti, berapa banyak orang yang menyesatkan dalam paradigma mereka mengangkat tangan, saya tidak setuju dengan penolakan atas LGBT. Ya, tentu akhirnya gereja tersebut mesahkan bahwa gereja tersebut sudah boleh memberkati LGBT atau pernikahan sesama jenis yang ada. Nah, hari ini maka salah satu kesalahan yang pertama bahwa gereja harus tahu bahwa firman Tuhan adalah dasar nilai-nilai kebenaran, ya. Maka tidak perlu lagi ada voting. Jika memang tidak sesuai kebenaran, tidak perlu lagi ada voting. Kenapa? Jika memang di dalam gereja tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, yang lebih cinta pada dosa, yang lebih cinta pada kedagingan, maka yang terjadi gereja ditunggal balikan oleh orang-orang yang memiliki paradigma yang salah. Maka kesalahan yang pertama itu adalah prinsip mereka lupa bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi dasar paling utama. Ya, jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak perlu lagi ada voting, ya. Nah, kesalahan yang kedua, ya, bahwa pendeta mereka ada memberikan keteladanan yang salah. Artinya apa? Ada pendeta mereka yang sesuka sama jenis, akhirnya memberikan sebuah statement bahwa seperti ya pernikahan ya lawan jenis laki-laki dengan perempuan, mereka juga menganggap bahwa pernikahan sesama jenis itu ada suaminya dan istrinya. Nah, pendeta tersebut mengatakan, saya suka sesama jenis dan saya butuh suami, ya, suaminya ya sesama jenis, ya. Nah, dalam melayani, dalam untuk pelayanan saya butuh suami juga untuk mendampingi saya dalam pelayanan, ya. Maka ini menjadi satu nilai-nilai yang salah. Kenapa pemimpin memberikan satu kesesatan bagi setiap para umatnya? Maka yang terjadi apa? Walaupun mungkin beberapa orang tidak setuju, tapi ada orang yang setuju dengan prinsip pendeta tersebut. Walaupun salah, walaupun tidak benar, tetap ada namanya pengikut yang sesat, ya. Maka hari ini kita mau buka firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 9 sampai 10. Efesus 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini. Efesus 5 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka setiap para umat jemaat Tuhan, jika kita melihat pengajaran pendeta kita, pengajaran hamba Tuhan tersebut sudah melenceng dari kebenaran, tidak perlu lagi butuh namanya kesetiaan. Artinya apa? Wah Pak,
saya harus setia sama pemimpin saya. Wah Pak, saya harus setia dan tunduk pada pemimpin saya. Emang itu benar. Tetapi jika firman Tuhan itu sudah melenceng, mereka sudah tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan dalam Efesus 5 ayat 9 sampai 10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jika pengajarannya tidak berkenan kepada Tuhan, jika pengajarannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, tidak perlu mengikuti teladannya. Wah Pak, pemimpin saya suka sesama jenis, jadi ya nggak apa-apalah. Ya, saya juga ada rasa nih suka sesama jenis dan lain-lain. Akhirnya transfer, spirit LGBT transfer ke anak-anaknya. Maka hari ini ya untuk anak-anak rohani ya kita punya hak juga. Kenapa? Kita boleh menguji pengajaran pemimpin-pemimpin kita. Kita boleh menguji ya pengajaran ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Maka ada dua kesalahan yang terjadi di gereja Skotlandia. Yang pertama tadi ya, firman Tuhan harus menjadi otoritas ya. Voting tidak boleh mensingkirkan kebenaran firman Tuhan. Maka jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak perlu lagi adanya voting, pengambilan suara siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Yang kedua, ya, para jemaat dan umat bahkan setiap majelis dan setiap apapun pengurus pelayanan yang ada, maka harus menguji segala sesuatu. Penyampaian firman Tuhan harus diuji. Ini benar gak berkenan dengan Tuhan atau tidak, atau melenceng ya. Jika melenceng, tidak perlu lagi Anda mengikuti pemimpin Anda. Kenapa? Itu akan mengharap kedagingan dan jatuh dalam dosa. Maka gereja Scotland bisa melakukan pernikahan sesama jenis. Ada dua kelemahan ini ya. Voting dan pemimpin yang memberikan pengajaran sesat, dan umat yang tidak mau menguji segala sesuatu dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya kita kembali menselaraskan kehidupan kita di zaman akhir ini udah mulai tanda-tanda begitu banyak sekali, dan salah satunya gereja Scotland adalah telah menyimpang dari kebenaran. Hari ini maka dari dua hal ini kita belajar, tidak perlu lagi pengambilan suara jika tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak perlu mengikuti pemimpin yang memang pengajarannya sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika dikatakan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan, kita punya hak untuk menguji segala sesuatu dengan dasar firman Tuhan. Haleluya. Hari ini biar anak-anak Tuhan tetap semangat dan tetaplah setia pada Tuhan Yesus Kristus, dan tetaplah menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.